Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita pada malam hari ini adalah cerita dari dua orang kontraktor ya, yang bernama Pak Heri dan Pak Heru, yang merupakan kakak beradik yang berprofesi sebagai kontraktor spesialis pembongkar bangunan. Namun, seperti biasa, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Meskipun memiliki nama yang hampir mirip ya, yaitu Pak Heri dan Pak Heru ya, namun mereka berdua ini bukan kembar ya, hanya berstatus kakak adik ya, dimana Pak Heri sebagai kakak dan Pak Heru ini sebagai adiknya. Mereka berdua ini memang membangun sebuah CV ya, yang bergerak di bidang spesialisnya memang pembongkar bangunan gedung ya, seperti itu. Nah, karena CV yang mereka bangun ini memang skalanya belum terlalu besar ya, memang banyak hal-hal yang utamanya hal yang mungkin poin-poin ya, atau yang penting-penting itu yang memang beliau berdua ini lakukan sendiri, seperti itu. Karena memang istilahnya ya untuk urusan administrasi, keuangan, itu ya memang masih mereka handle sendiri. Jadi istilahnya mereka punya anak buah itu ya hanya betul-betul tukang saja dan mandor pengawas, seperti itu. Mandor pengawas lapangan ya maksud saya. Nah, pada tahun 92-an ya, ketika mereka berdua ini sedang membongkar sebuah gedung perkantoran ya di daerah Yogyakarta, Pak Heru ini memberitahu Pak Heri bahwa ada salah satu teman dari Pak Heru yang menawarkan pekerjaan untuk membongkar sebuah hotel ya di daerah Bandung, seperti itu. Nah, tentunya ya Pak Heri ini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ya, karena proyek berarti ya ada keuntungan atau ada hasil, seperti itu. Nah, hingga akhirnya beliau berdua ini berangkat ya ke Bandung dari Yogyakarta menggunakan mobil pribadi. Ya, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan ya, memang mereka pada saat itu ya memang belum bisa mengutus anak buah atau bawahan untuk menjalankan tugas-tugas yang sifatnya penting-penting atau utama ya, seperti mensurvei lokasi atau bangunan yang akan dibongkar, termasuk mengkalkulasi kebutuhan operasional dan lain-lainnya lah, seperti itu. Jadi memang pada waktu itu ya beliau berdua ini memang turun tangan sendiri untuk hal-hal semacam itu. Nah, singkat cerita, berangkatlah mereka pada Rabu sore ya, pada Rabu sore dari Jogja menuju ke Bandung, dan beliau berdua ini sampai di Bandung ini sudah hampir tengah malam ya ketika itu ya, sehingga ya beliau sempat menginap dulu di salah satu hotel, dan keesokan siangnya ya, atau hari Kamis siang ini, beliau berdua ini segera berangkat ke hotel yang
direncanakan akan dibongkar dan segera melakukan pengamatan ya, sekaligus penghitungan ya. Nah, untuk lokasi hotel yang akan dibongkar ini ya bisa dikatakan berada di daerah yang cukup bukan terpencil ya, tapi memang terletak di daerah yang pada saat itu ya agak di pinggir ya, karena masih dikelilingi dengan pohon-pohon tinggi ya. Jadi menurut gambaran Pak Heri ya yang menceritakan cerita ini kepada saya, itu kesan yang beliau tangkap, hotel ini memang konsepnya sepertinya merupakan hotel di daerah yang bisa dikatakan masih alami seperti itu ya. Dan bangunan hotel ini pun juga pada waktu belum dibongkar ya, pada saat itu masih menganut konsep hotel lama ya, dimana memang halamannya ini luas, kemudian hotelnya juga hanya 3 lantai dan bentuknya juga bukan bentuk seperti hotel-hotel modern zaman sekarang ya, yang sudah mirip-mirip dengan apartemen seperti itu, bukan, tapi masih lebih mirip kalau saya bilang ya, ya hotel yang di tahun-tahun 80-90-an ya, mungkin sobat horor klasik tahu ya, yang masih memiliki teras di depan kamar dan di belakangnya ini juga masih ada semacam teras belakang atau balkon ya, katakan ya, kalau untuk lantai yang atas-atas, kurang lebih seperti itu. Nah, ada sekitar 80-an kamar ya, kalau Pak Heri tidak salah ingat ya, di hotel tersebut. Dan di halaman yang cukup luas itu memang sebetulnya ada beberapa titik taman ya, yang sebetulnya terlihat masih bagus ya, termasuk juga ada kolam ikan yang cukup besar. Dan di tengah-tengah hotel atau di bagian belakang hotel ya, karena hotelnya itu kalau dilihat itu seperti letter U ya, hanya bagian depannya itu yang di bawah huruf U-nya. Paham ya sobat horor klasik yang saya maksud ya. Jadi barisan yang dari huruf U yang garis naiknya itu lurus ke belakang di dua sisinya begitu. Mudah-mudahan sobat horor klasik bisa menangkap ya gambaran yang saya berikan. Nah, singkat cerita, mereka berdua ini bergegas melakukan orientasi, memasuki kamar demi kamar, satu persatu, melihat kelengkapan-kelengkapan yang masih bisa mereka manfaatkan. Karena memang sebetulnya konsep yang dianut oleh Pak Heri dan Pak Heru dalam membongkar gedung ini sederhana. Mereka memang sebetulnya tidak menarik biaya sedikit pun dari pemberi order ya, atau pemberi proyek. Namun kesepakatannya adalah semua bongkaran ya istilahnya, atau material-material yang ada di hotel tersebut akan menjadi milik mereka. Nah, biasanya memang Pak Heri dan Pak Heru ini mendapatkan uangnya dari proyek semacam itu adalah dengan cara menjual ulang wastafel, bathtub, termasuk genteng, keramik, dan semacamnya lah. Sobat horor klasik paham ya yang saya maksud ya. Jadi memang mereka memang sama sekali tidak meminta bayaran dari pemberi proyek, namun mereka mendapatkan keuntungannya dari menjual barang-barang istilahnya copotan ya, dari hotel-hotel atau bangunan yang mereka bongkar semacam itu. Nah, ketika itu yang dilakukan Pak Heri dan Pak Heru memang melakukan kalkulasi dari barang-barang yang masih tertinggal di hotel kosong tersebut. Ada berapa unit, kira-kira per unit laku berapa, dan dikalkulasi untung ruginya dengan banyaknya biaya operasional yang harus mereka keluarkan untuk tukang dan semacamnya seperti itu. Nah, karena memang
cukup besar dan cukup beragamnya ya, perabotan, bukan perabotan ya, tapi istilahnya semacam wastafel atau bed up itu ya masuk perabotan ya yang ada di hotel itu. Dan kebetulan memang ternyata merek yang digunakan di hotel tersebut banyak yang tidak sama, sehingga memang mau tidak mau mereka berdua ini harus betul-betul cermat ya untuk mengkalkulasi. Otomatis waktu yang dibutuhkan juga bisa dikatakan lebih lama dari biasanya, hingga akhirnya beliau berdua ini menyadari bahwa di luar ternyata sudah gelap ya. Namun karena memang mereka bisa menyalakan lampu ya yang ada di hotel tersebut, meskipun hotel tersebut sudah kosong ya, betul-betul sudah kosong. Bahkan bisa dikatakan penjaga pun juga tidak ada di situ. Dan Pak Heru memang tahu lokasi hotel itu memang dari gambaran teman yang memberi informasi ya. Jadi ya beliau berdua ini memang ya nekat saja masuk ke hotel tersebut. Hanya mereka berdua mengkalkulasi, dan hingga akhirnya waktu itu tidak sadar ya, memang sudah malam ya, kurang lebih sudah jam 8 ya mungkin ya, sudah jam 8 malam. Dan ketika itu beliau berdua ini baru akan masuk ke lantai 3. Hotel itu juga tidak memiliki lift ya, jadi masih model tangga seperti itu. Nah, ketika Pak Heru dan Pak Heru ini melangkahkan kaki ke lantai 3, Pak Heru ini sebetulnya sudah menahan Pak Heri untuk berhenti saja, tidak perlu menghitung, dikira-kira saja. Namun karena Pak Heri ini memang orangnya teliti ya, beliau tidak mau menuruti permintaan Pak Heru dan tetap meminta Pak Heru menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Nah, waktu itu memang sempat berdebat kecil ya mereka, karena Pak Heru ini sepertinya memang sudah tidak nyaman berada di hotel yang kosong tersebut. Namun Pak Heru mengingatkan bahwa besok pagi ini mereka sudah harus sampai kembali di Jogja, karena hari Sabtu mereka berdua harus memberikan upah kepada tukang yang sedang membongkar gedung perkantoran yang ada di Jogja. Karena memang dulu mereka memberikan upah kepada tukang-tukang itu kan mingguan ya, setiap hari Sabtu ya. Sementara Pak Heri sadar bahwa besok adalah hari Jumat, di mana merupakan hari kerja terakhir bank. Dan dulu itu kan memang belum ada ATM ya, dan penarikan uang pun juga istilahnya memang harus dilakukan di bank di mana rekening tersebut dibuka. Memang Pak Heri dan Pak Heru ini kebetulan memang domisilinya memang di Jogja ya. Nah, jadi memang menurut Pak Heri malam itu juga mereka harus menyelesaikan pekerjaan menghitung mereka di Bandung, dan kemudian malam itu juga mereka harus pulang ke Jogja supaya besok paginya di hari Jumat ini mereka masih memiliki waktu untuk ke bank dan menarik uang untuk kebutuhan membayar tukang di hari Sabtu. Nah, singkat cerita, akhirnya ya sudah mereka berdua ini meneruskan ya pekerjaan menghitung mereka di lantai 3. Nah, tepat ketika mereka berdua ini masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di lantai 3 ya. Jadi selama mereka menghitung ini, mereka berdua memang selalu bersama-sama ya, tidak pernah terpisah ya, atau bekerja berpencar kemudian berkumpul lagi, tidak. Karena memang Pak Heri ini bisa dikatakan orangnya memang cukup penakut ya menurut Pak Heri ya. Adiknya ini memang katanya agak penakut, sehingga ya memang Pak Heru tidak mau terpisah dengan Pak Heri di tempat yang bisa dikatakan menurut pandangan Pak Heri sendiri memang agak singup ya kalau istilah Jawa, seperti itu. Nah, kembali lagi ketika mereka berdua masuk ke salah satu kamar,
mereka ini terkejut karena mereka melihat sebuah lukisan ya, sebuah lukisan di salah satu dinding di kamar tersebut yang bergambar seorang wanita dengan menggunakan baju adat ya, baju adat Jawa berwarna hijau. Nah, ketika itulah Pak Heri ini mendadak mengajak Pak Heru untuk sudah kita akhiri saja, kita pergi saja. Jadi Pak Heri ini merasa tiba-tiba perasaan beliau menjadi tidak enak ya ketika beliau membuka pintu tersebut. Dan kemudian Pak Heri ini bergegas mengajak Pak Heru untuk pergi meninggalkan hotel tersebut, dan Pak Heri mengatakan kepada Pak Heru untuk yang lain kita kira-kira sajalah begitu. Nah, akhirnya Pak Heru ini ya karena memang dasarnya beliau penakut ya, melihat Pak Heri ini bergegas meninggalkan kamar tersebut ya Pak Heru tentunya segera mengikuti langkah kakaknya ini. Nah, ketika itu letak tangga ya untuk mereka turun ini agak lumayan jauh ya dari posisi kamar mereka keluar ini. Mereka harus melewati kurang lebih 8 kamar ya kalau tidak salah ingat Pak Heri waktu itu. Namun ketika itu Pak Heri ini semakin was-was karena tangga ini seakan-akan kok tidak tercapai-capai oleh kaki Pak Heri ya. Pak Heru menurut Pak Heri ini berjalan tepat di belakangnya karena Pak Heri ini bisa mendengar ya suara langkah kaki mereka berdua. Namun yang ada di benak Pak Heri pada saat itu, kok mereka ini tidak sampai ke tangga untuk mereka turun ya. Padahal menurut Pak Heri, menurut perasaan Pak Heri ya, Pak Heri ini berjalan sudah cukup lama. Nah, rupanya Pak Heru ini juga merasakan hal yang sama. Dari belakang ini Pak Heru ini memegang pundak Pak Heri sambil mengatakan, kok ora tekan-tekan ya mas, atau kurang lebih kok tidak sampai-sampai ya mas, seperti itu. Nah, karena Pak Heri ini juga merasakan hal itu juga dan merasa bingung ya. Namun beliau ini tidak menjawab pertanyaan dari Pak Heru. Namun Pak Heri ini segera menggandeng ya tangan Pak Heru dan mengajak berlari seperti itu. Nah, alhamdulillah tangga itu akhirnya bisa mereka berdua capai, dan Pak Heri ini yang memimpin perjalanan ya, perjalanan kabur dari hotel tersebut ini terus saja mengajak Pak Heru untuk berlari seperti itu. Dan akhirnya mereka berdua ini bisa sampai di halaman hotel di mana mobil mereka ini terparkir. Segera saja mereka berdua masuk ke dalam mobil, menstarter mobil, dan tepat ketika Pak Heri ini sedang memutar arah mobilnya untuk menuju ke jalan utama, sorot lampu mobil Pak Heri ini sempat menangkap satu sosok wanita yang persis gambarannya dengan yang terdapat di lukisan di salah satu kamar di lantai 3 hotel itu, yang sedang berdiri di bawah pohon dan tersenyum menatap tepat ke arah mata Pak Heri. Nah, tentunya Pak Heri ini juga kaget dan takut ya, namun beliau ini berusaha tetap tenang ya, apalagi mengingat adiknya ini memang orangnya penakut ya. Jadi Pak Heri merasa kalau Pak Heri takut, nanti situasi akan menjadi semakin tidak terkendali. Nah, segera saja Pak Heri ini memacu mobilnya, berusaha untuk keluar dari taman hotel tersebut. Tepat ketika akan mencapai gerbang ya, gerbang dari hotel, Pak Heri ini lagi-lagi terkejut karena ketika beliau melirik ke spion tengah untuk melihat hotel kosong itu dari
spion, beliau bisa melihat dengan jelas sosok wanita berpakaian adat itu berdiri tepat di belakang mobilnya. Setelah itu ya Pak Heri hanya bisa beristighfar dalam hati, memejamkan mata sejenak, dan kemudian beliau nekat memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di jalan utama. Dan alhamdulillah memang setelah itu beliau berdua ini tidak mendapatkan gangguan apa-apa lagi ya, hingga akhirnya ketika beliau ini menemukan sebuah tempat makan ya, Pak Heri ini beristirahat sebentar untuk makan malam di tempat itu. Dan Pak Heru ketika itu sudah betul-betul istilahnya seperti kehabisan tenaga ya. Namun ketika Pak Heri ini menanyakan kepada Pak Heru apakah dia melihat sosok wanita yang berpakaian adat itu, Pak Heru ini rupanya tidak melihatnya. Dan yang membuat Pak Heru panik adalah karena Pak Heri yang tanpa sebab tiba-tiba menarik tangan Pak Heru dan mengajak berlari. Dan itu sebetulnya yang membuat Pak Heru ini takut, namun beliau ini tidak tahu harus takut kepada apa dan siapa, karena memang Pak Heru ini tidak melihat apa-apa ya. Nah akhirnya Pak Heri ini bercerita kepada adiknya bahwa perasaannya sudah tidak enak ketika mereka berdua masuk di salah satu kamar di lantai 3 yang ada lukisan itu. Pak Heri ini merasa bahwa beliau ini salah masuk ke kamar tersebut, karena memang Pak Heri ini cukup paham ya bahwa kadang-kadang ada beberapa tempat yang menyediakan satu ruangan yang tidak boleh untuk dimasuki siapapun. Nah ketika itu dari banyaknya kamar di lantai 1 dan lantai 2 dan beberapa kamar yang sudah dimasuki oleh mereka berdua, memang hanya di kamar itulah Pak Heri ini melihat adanya lukisan dengan sosok wanita yang tadi saya gambarkan. Dan di saat itu Pak Heri merasa bahwa tidak seharusnya beliau masuk ke dalam kamar tersebut. Itulah yang menjadi alasan kenapa Pak Heri segera mengajak Pak Heru untuk kabur dari hotel kosong tersebut. Dan ternyata memang tidak salah perkiraan Pak Heri, karena yang pertama mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tangga ya, seakan-akan mereka ini seperti berjalan di treadmill ya, yang untuk fitness itu kalau saya tidak salah ya namanya treadmill itu. Seakan-akan kaki mereka ini ya hanya bergerak di situ-situ saja, tidak melangkah kemana-mana. Lalu yang kedua, ketika Pak Heri sedang memutar mobilnya, beliau melihat sosok yang tadinya beliau lihat di lukisan itu sedang berdiri di bawah pohon dan menatap Pak Heri sambil tersenyum. Dan yang terakhir, ketika sudah sampai di gerbang, ternyata sosok wanita tersebut berdiri tepat di belakang mobil yang mereka tumpangi. Nah, wallahu alam ya, namun memang saya pribadi memang pernah sih mendengar beberapa cerita, terutama memang tentang hotel ya, yang memiliki satu ruangan yang memang tidak boleh dimasuki oleh siapapun ya. Ya, wallahu alam ya, memang banyak sekali versi-versi yang berkembang ya di masyarakat, yang katanya memang ruangan itu digunakan untuk ritual khusus dari pemilik hotel dengan tujuan hotelnya laris dan semacamnya ya. Wallahu alam ya, saya tidak mau berspekulasi macam-macam, namun memang hal-hal seperti itu yang sering saya dengar di masyarakat kita. Nah itu tadi sobat horor klasik, salah satu cerita tentang hotel kosong ya, yang sedianya akan dibongkar oleh kakak beradik bernama Pak Heri dan Pak Heru. Dan saya sempat menanyakan kepada Pak Heri apakah akhirnya jadi membongkar hotel tersebut, dan ternyata memang
Pak Heri ini tetap Pak Heri dan Pak Heru ya, maaf, ini tetap melaksanakan proyek untuk membongkar hotel yang berada di kawasan Bandung itu. Itu tadi Sobat Horor Klasik, cerita yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.